Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hafifah, kelas FM 18B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini video yang akan saya bahas yaitu mengenai identifikasi barbiturat. Video ini salah satu laporan praktikum dari mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif. Ikutin terus ya videonya. Apa sih senyawa barbiturat? Barbiturat adalah golongan obat tidur atau hipnotik atau sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat Uraida siklis. Tetapi ada juga hipnotika yang merupakan senyawa turunan ureum atau Uraida alifatis yang kerjanya sama dengan barbiturat. Contohnya adalin dan bromural. Untuk rumus kimianya ada dua, yaitu rumus umum dan rumus dasar. Pemberian barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit, bersifat asam lemak karena dapat bertautomeri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Untuk larutannya, hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak sukar larut dalam eter dan kloropom, larut dalam alkal hidroksida membentuk garam. Reaksi umumnya ada 7. Yang pertama, jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Yang kedua, reaksi pari. Yang ketiga, reaksi Kompagnie-Zuiker. Yang keempat, reaksi Zuiker. Yang kelima, reaksi-reaksi yang terhadap rantai samping pada barbital. Yang keenam, reaksi warna yang lain untuk barbital. Yang ketujuh, reaksi kristal untuk senyawa barbital. Reaksi-reaksi terhadap rantai samping pada barbital. Yang pertama, adanya ikatan lidah jenuh. Yang kedua, adanya rantai aromatis. Yang ketiga, reaksi Ecker. Yang keempat, reaksi nitrasi. Sedangkan untuk reaksi warna yang lain untuk barbital, yang pertama, dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Yang kedua, dengan vanilin dan asam sulfat pekat. Yang ketiga, dengan alpha-naptol dan asam sulfat pekat. Reaksi kristal untuk senyawa barbital. Yang pertama sublimasi, yang kedua aseton, yang ketiga drag and drop, yang keempat bucetate, yang kelima Zuiker, yang keenam efek kompleks. Untuk identifikasinya, sedikit sampel padat atau larutan dalam etanol diletakkan pada objek gelas, tambahkan 1-2 tetes reaksi, tutup dengan lid gelas, kemudian panaskan pada api kecil sampai mendidih, kemudian angkat dan biarkan dingin dan akan terbentuk kristal jingga merah sampai coklat. Nah, ini contoh obat barbiturat. Yang pertama phenobarbital, yang kedua dipenylhydrantoin natrium, yang ketiga bromural. Contoh obatnya masih banyak yang lain, tetapi di sini saya hanya menyebutkan 3 saja, dan dari 3 ini saya akan menjelaskan salah satu di antaranya. Nah teman-teman, dari obat yang saya sebutkan tadi hanya satu saja yang akan saya bahas, yaitu obat dipenylhydrantoin natrium. Nah di sini saya akan bahas yaitu mengenai pemberian, mekanisme kerja, dan cara mengidentifikasi obat golongan barbiturat ini. Untuk pemberiannya, serbuk kristal putih, higroskopis, dan jika kena udara mengabsorpsi CO2 dan akan melepaskan phenytoin. Mekanismenya dapat dipercaya melindungi dari kejang dengan blok tegangan saluran natrium terjaga keamanannya. Blok ini mempertahankan penembakan berulang frekuensi tinggi dari potensi aksi. Tempat kerja utamanya adalah korteks motorik, di mana penyebaran aktivitas kejang diperlambat. Cara identifikasinya, yang pertama, sedikit zat ditambahkan 4 ml kloropom dan 0,1 ml COCl2 3%, lalu dikocok dan akan terbentuk endapan foliminus dalam larutan yang berwarna ungu biru. Tapi jika ditambahkan uap Na4OH akan menghasilkan warna biru. Yang kedua yaitu menggunakan reaksi Zuiker.
Kemudian, reaksi Zwicker akan menghasilkan endapan biru, sedangkan reaksi di bermain akan menghasilkan warna jingga merah. Sampel ditambahkan 1 tetes NaOH akan terbentuk warna merah keunguan tidak stabil disertai bintik-bintik merah ungu. Selanjutnya, pada 1 tetes larutan sampel diteteskan pada kertas saring yang sudah dibasahi dengan larutan natrium ortofosfat. Kemudian tambahkan 1 tetes larutan HgNO3 dan akan terbentuk warna hitam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.